Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum sadar kalau kita ada di sebuah tempat yang istimewa. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. La yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah asatidah wa abna'i a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, nashkurullah, kita berterima kasih memuji Allah SWT atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita sekalian, secara khusus pada anak-anakku yang istimewa ya, karena ini adalah generasi tertinggi ya, dari angkatan tahun pelajaran 2023-2024 dari kelas 6 yang pada akhir dari kegiatan belajar di tahun pelajaran ini kita bisa berkumpul di tempat yang ana sendiri baru sekali kesini. Dan mungkin antum sekalian juga banyak yang baru ya, apalagi menikmati malam hingga sampai pagi insyaallah. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak hal yang sebenarnya ingin kita sampaikan untuk melurahkan dari perjalanan pembelajaran para santri sekalian sejak mungkin kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sebagian antum ada yang setar dari kelas 1. Sebagian antum ada yang setar dari kelas 2. Dan sebagian antum ada yang mungkin setar di kelas 4 atau kelas 5. Bahkan ada yang setar dari kelas 6. Pindahan dari kelas 6 seperti Mas Abiyat. Dari pindahan dari Kalimantan sampai ke Sukoharjo, alhamdulillah. Dan antum juga beragam asal daerahnya, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Lampung, Mas Ja'far ya, ada juga yang ya jauh juga, Kalimantan tadi juga ya, Mas Abdullah Thayyib, ada dari Gunung Kidul juga, Masya Allah ya, ada dari Jawa Timur ya, Mas Muk, Ismi Ulya, Masya Allah ya, datang dari Jawa alhamdulillah. Juga teman-teman asatidah ya, pengabdian ini juga datang dari berbagai daerah, Masya Allah, pada malam hari ini bisa berkumpul di sini. Jadi banyak yang kalau kita mau menceritakan atau mau menyampaikan banyak hal ya, tapi paling tidak yang pertama adalah para anak-anak sekalian ya, ini mungkin kalimat-kalimat terakhir ya, maksudnya setelah ini kan antum akan berpisah, akan lanjut studi. Alhamdulillah ada yang ke MSW Al-Ukhuwah, ada yang ke pondok yang lain, sekolah yang lain. Itu semua adalah kebaikan. Yang pertama adalah
antum harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak anak-anak kaum muslimin, antum termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki orang tua yang mau memperhatikan urusan agama antum. Sehingga ada yang bersusah payah dari tempat yang jauh untuk bersekolah di Al-Ukhuwah, di SD Al-Ukhuwah. Ya, ini harus disyukuri dengan baik, perasaan dari hati, i'tiraf bahwa ini adalah nikmat dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua hingga orang tua mendapatkan taufik untuk memasukkan antum pada pendidikan agama yang baik, yang benar. Dan di sana banyak anak-anak yang mungkin tidak bisa menikmati pendidikan agama, tidak bisa bersekolah. Dan antum tahu ya, sekolah di Al-Ukhuwah biayanya cukup mahal. Untuk tingkat SD, untuk asrama ya, per bulan itu nggak cukup 900.000, tidak cukup 1 juta rupiah ya, karena nanti ada biaya untuk uang saku dan sebagainya. Coba kalau dikali selama 12 bulan, ya pernah Ustadz menyampaikan di dalam pelajaran, kalau 1 bulan aja orang tua antum mengeluarkan 1 juta rupiah, maka dalam 1 tahun sudah berapa? 12 juta rupiah. Sudah bisa mendapatkan sepeda motor yang bagus. Tapi orang tua antum tidak merasa sia-sia dan tidak merasa rugi dengan itu. Karena apa? Ada nilai yang lebih besar yang diharapkan bisa didapat dari perjuangan dan pengorbanan yang orang tua berikan. Ya, ini belum lagi perasaan hati, pikiran dia terjauh dari anak yang dicinta, anak yang disayang. Tidak ada orang tua antum yang tidak sayang dengan anaknya, ya. Mas Ulia misalkan, ayahnya saya nggak senang sama Ulia, hingga Ulia saya kirim ke pondok biar tidak lihat Ulia lagi. Tidak, ya. Orang tua itu sebenarnya merintih, menangis, ingin bisa dekat dengan anaknya. Tetapi dia mengetahui, orang tua mengetahui bahwa ya perpisahan yang ditujukan untuk kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan untuk memerintah kita untuk safir. Tajid iwadun amam tufariquh. Safarlah kamu. Maksudnya melakukan perjalanan yang baik, menuntut ilmu. Kamu akan mendapatkan ganti ya yang lebih baik dari itu. Maka ini Masya Allah, ya antum harus bersyukur kepada orang tua antum yang sudah bersusah payah untuk membiayai antum. Sehingga dengan pemahaman ini, kesadaran ini akan memicu antum ke depan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar apapun dan dimanapun antum belajar. Baik yang di MSW Tahfidz, di MSW Syar'i, yang di pondok yang lain, ya di Diaul Quran, yang di pondok yang lain, yang tidak Ustaz tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya. Tunjukkan ya kesungguhan antum dalam belajar. Itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi tidak ada yang diharapkan dari orang tua, semoga anakku nanti Aska Pranaja dari Kalimantan selesai dari Al-Ukhuwah bisa mengganti biaya yang saya sudah keluarkan dikali 2. Ya, kalau 1 tahun adalah 12 juta, maka harus mengembalikan nanti kalau sudah selesai 24 juta. Tinggal berapa tahun Aska Pranaja sekolah, maka harus mengganti biayanya. Tidak ada orang tua yang mengharapkan seperti itu. Ya. Jadi yang diharapkan oleh orang tua justru adalah kesungguhan antum. Kesungguhan antum dalam belajar. Tidak ada urusan materi dari antum. Ya, maka ini ketika antum sudah menyadari asas yang paling mendasar ini, ya, rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang besar akan memicu antum untuk bisa lebih baik di dalam berterima kasih kepada Allah juga kepada orang tua. Ya, di dalam hadis disebutkan tidaklah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Ya. Tidak bisa dia katakan berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan baik apabila dia
tidak juga bisa berterima kasih kepada manusia. Dan yang paling pertama adalah orang tua antum. Kemudian terima kasih yang kedua kepada siapa? Hafisin. Kepada siapa? Setelah kita berterima kasih kepada Allah, dan ini yang paling utama, dan kepada makhluk Allah kita adalah kepada orang tua kita. Kita berterima kasih kepada siapa? Hafisin. Abdul Razak. Kita berikan rasa terima kasih kita, syukur kita, rasa bangga di dalam hati kita, terima kasih, matur nuwun kepada siapa? Kepada para asatidzah. Betul, jawab Safin. Kepada para ustadz. Dan lalu bayangkan ustadz yang mengajar, apalagi yang dari kelas 1 ya. Atau mungkin pernah belajar sama Ustadz Triyono, belajar bersama Ustadz Sigit, pernah berhalaqah sama Ustadz Sukamto, pernah berhalaqah bersama Ustadz Ketur, dan seterusnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu hingga sampai di kelas 6 ya. Belajar bersama Ustadz Imran, belajar bersama Ustadz Nurkhalis, belajar bersama Ustadz Mursyid, belajar bersama Ustadz Setioko ya. Banyak hal positif yang sebenarnya diberikan. Bahkan mungkin pada saat keadaan ustadz antum marah sama antum, itu adalah kebaikan sebenarnya yang sedang ingin diberikan pada antum, cuma antum belum menyadari. Sebagaimana dokter, kenapa dokter memberikan obat yang pahit, bukan obat yang manis? Karena dokter ingin agar antum mendapatkan kebaikan, kesembuhan. Dokter mengetahui ini obat ini cocok untuk antum. Begitu juga ustadz kadang marah sama antum, ya kadang mungkin Afesin, kadang mungkin Abdul Razak, kadang mungkin Muslim, kadang mungkin Ulia, kadang mungkin Ja'far dapat marah dari ustadz, ya, dan yang lain. Karena mungkin tidak tertib, lupa dengan adab, lupa dengan kedisiplinan, ya. Kemudian diberikan nasihat oleh ustadz, kadang nasihatnya lebih dari biasanya, ya. هذا القرآن يوحدنا لطريق